Kita semua pasti udah nggak asing lagi lah ya sama nama Bunda Teresa. Tapi pernah nggak sih kepikiran siapa sebenarnya sosok di balik nama besar itu? Ternyata, semua berawal dari seorang perempuan muda bernama Agnes, yang perjalanannya luar biasa banget, sampai mengubah dunia. Yuk kita telusuri bareng-bareng kisahnya. Agnes Gonsha Bojakshiu. Mungkin nama ini asing ya di telinga kita, tapi percayalah ini adalah titik awal dari sebuah cerita yang menginspirasi jutaan orang di seluruh penjuru dunia. Yap, benar banget. Agnes Gonja Boyaksiu itu adalah nama lahir dari sosok yang kita kenal sebagai Bunda Teresa. Nah, kali ini kita bakal telusuri jejak transformasinya yang, wow, luar biasa. Dari seorang gadis biasa di Skopje sampai menjadi simbol cinta kasih yang mendunia di Kalkuta. Oke, kita masuk bagian pertama. Dari Agnes menjadi Teresa. Tapi, sebelum kita mundur jauh ke masa kecilnya, kita coba pahami dulu yuk, seberapa besar sih pengaruh Bunda Teresa ini di mata dunia? Biar kita kebayang gitu, skala dampaknya. Pengaruhnya itu bukan main-main loh. Beliau menerima hadiah Nobel Perdamaian, bahkan sampai bicara di panggung dunia sekelas PBB buat menyuarakan orang-orang yang seringkali gak terdengar. Para pemimpin dunia pun hormat sama beliau. Dan puncaknya, pada tahun 2016, Gereja Katolik secara resmi menganugerahinya gelar Santa yang semakin mengukuhkan warisannya sebagai salah satu tokoh spiritual paling berpengaruh di zaman kita. Nah sekarang, yuk kita putar waktu, kita kembali ke awal perjalanannya. Gimana sih ceritanya seorang gadis muda dari Makedonia Utara bisa merasakan sebuah panggilan yang begitu kuat sampai rela pergi ke separuh belahan dunia yang lain? Detil-detil kecil seperti ini nih yang bikin ceritanya jadi personal banget. Nama tengahnya Gongsha. Dalam bahasa Albania itu artinya kuncup mawar. Manis banget kan? Ini jadi pengingat kalau di balik sosok ikonik yang kita kenal, dulunya ada seorang gadis muda dengan mimpi dan harapannya sendiri. Ya, sama seperti kita. Coba kita lihat timelinenya. Ini adalah langkah-langkah awal yang berani banget. Bayangin deh, tahun 1928, umurnya baru 18 tahun, dia bikin keputusan super radikal. Ninggalin rumah, ninggalin negaranya. Perjalanannya pun nggak langsung ke India loh. Dia ke Irlandia dulu buat bergabung sama para suster Loreto, baru setahun kemudian dia tiba di India, siap untuk memulai hidup yang benar-benar baru. Dan ini dia, kata-kata perpisahan dari ibunya. Kalimat ini ternyata jadi semacam kompas buat seluruh hidupnya. Berjalanlah bersamanya. Nasihat sederhana ini terus terngiang di kepalanya dan jadi dasar dari setiap keputusan besar yang dia buat ke depannya. Oke, kita lanjut ke babak berikutnya, Kalkuta. Nah, di kota inilah ceritanya jadi makin intens. Di sini dia menemukan panggilan kedua, sebuah panggilan yang jauh lebih dalam, yang lahir di tengah-tengah kemiskinan dan penderitaan yang luar biasa ekstrem. Dan uniknya, dia nggak langsung turun ke jalanan loh. Selama hampir 20 tahun, dia hidup relatif stabil sebagai seorang guru. Dia ngajar sejarah dan geografi di dalam tembok biara yang nyaman. 20 tahun itu lama banget kan? Nah, fakta inilah yang membuat keputusannya nanti jadi terasa makin dramatis. Di sini nih, kita bisa lihat ada dua dunia yang kontras banget. Di satu sisi, di dalam biara, hidupnya aman, teratur, sebagai guru. Tapi begitu dia melangkah keluar tembok itu, realitanya beda jauh. Dia lihat langsung kemiskinan yang parah, orang sakit, bahkan orang yang sekarat di pinggir jalan. Setiap hari melihat pemandangan kayak gitu, hatinya jadi gelisah banget. Dia tahu, panggilannya lebih dari sekedar mengajar di balik tembok. Di tengah kegelisahan dan kegalauan itu, pesan ibunya kembali muncul di benaknya. Berjalanlah bersamanya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, harus nggak ya? Tapi udah berubah jadi, gimana caranya? Gimana cara dia benar-benar berjalan bersama Yesus di lorong-lorong kumuh Kalkuta itu? Dan jawaban dari pertanyaan bagaimana itu akhirnya datang. Datangnya dalam bentuk yang dia sebut sebagai panggilan di dalam panggilan. Panggilan inilah yang mendorongnya buat mengambil langkah paling radikal seumur hidupnya. Mendirikan kongregasinya sendiri, Misionaris Cinta Kasih. Dan ini bukan cuma wacana ya. Begitu dapat izin di tahun 1948, dia langsung gerak cepat. Rutinitasnya luar biasa disiplin. Bangun jam 4:30 pagi buat meditasi. Setelah itu, langsung turun ke jalan melayani mereka yang paling miskin. Dia ngajar anak-anak jalanan, bersihin luka orang-orang sakit, memberikan penghiburan, benar-benar aksi nyata. Nah, kutipan ini penting banget buat ngertiin motivasi di baliknya.
Waktu ditanya, apa sih bedanya kerjaan Anda dengan lembaga sosial lain? Jawabannya itu dalam banget. Dia bilang, motivasinya bukan untuk sesuatu, bukan untuk program atau statistik, tetapi untuk seseorang, yaitu Yesus Kristus, yang ia lihat dalam diri setiap orang yang ia layani. Dan ini nih yang bikin misi mereka makin radikal. Mereka mengambil kaul atau janji untuk memberikan pelayanan secara gratis. Mereka sengaja mendedikasikan diri untuk melayani orang-orang yang benar-benar nggak sanggup bayar apapun, untuk memastikan bantuan mereka sampai kepada yang paling terpinggirkan. Akhirnya, kita lihat warisannya. Gimana sih aksi-aksi kecil yang radikal ini pada akhirnya membentuk dia menjadi seorang pejuang martabat manusia yang tak kenal lelah di mata dunia. Dampaknya itu gila, jauh banget melampaui jalanan Kalkuta. Dia bukan cuma nolongin orang satu persatu, tapi dia membangun sebuah gerakan global. Misionaris cinta kasih sekarang ada di lebih dari 100 negara. Dan setiap tindakannya, coba deh kita pikirin. Dari ngerawat orang yang sekarat di jalanan, sampai nyumbangin semua uang hadiah Nobelnya, itu semua adalah pernyataan yang kuat banget tentang nilai dan martabat setiap manusia. Nggak peduli seberapa miskin atau terlupakan. Dan kita tutup pembahasan kali ini dengan kutipan dari Paus Fransiskus yang menurut saya merangkum esensi hidupnya dengan sangat indah. Dia nggak melihat orang yang terbuang, tapi melihat martabat ilahi di dalam diri mereka. Nah, kisah Agnes yang menjadi Bunda Teresa ini akhirnya meninggalkan satu pertanyaan penting buat kita semua. Di kehidupan kita sehari-hari, di mana ya kita bisa menemukan, dan yang lebih penting, mengangkat martabat orang lain di sekitar kita?